اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hadabal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idul adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala at-taqwa libasas shalihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anbiya wa asyraful mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum
wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sejak tadi malam hingga saat ini di setiap tanggal 1 Syawal kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa dan persaksian bahwa Dialah Rabb yang Maha Agung, Dialah Rabb yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan ekonomi, bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba Allah yang dicabut Allah sebagian nikmat dan sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, sesungguhnya Allah Maha Kasih dan Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya apa? Supaya sujud lebih lama. Supaya apa? Supaya meneteskan air mata, supaya berdoa lebih khusyuk, supaya salat tidak ditinggalkannya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tibalah kita pada puncak hari kebahagiaan setelah menjalani ibadah di bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana kita merasakan indahnya berbuka bersama keluarga, bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati, indahnya berangkat sholat tarawih, bulan di mana pahala ibadah dilipat gandakan, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, bahkan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, bukan hanya kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun juga diwajibkan baginya berpuasa. Apa target? Apa akhir? Apa tujuan yang ingin dicapai? Adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Ramadan takut makan padahal makanannya halal. Pada siang Ramadan takut minum padahal minumannya halal. Takut mendekati istri padahal istrinya sah dan halal. Kalaulah pada siang Ramadan engkau takut pada yang halal, apakah setelah Ramadan takutkah engkau pada yang haram?
di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah yang haram kau ambil kembali. Bukankah Allah yang kau sembah di bulan Ramadan, Allah yang sama yang kau sembah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Di mana letak takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Allah Subhanahu alam, yakni Nabi kita, sang idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita yang pertama adalah ibu. Orang yang tetap bersama kita di masa sulit kita. Yang kedua adalah ayah. Orang yang gagah melawan ombaknya kegigihan dan perjuangan demi untuk membahagiakan anak dan istrinya di rumah. Bagi orang tuanya yang masih hidup, maka ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, karena sampai masanya itu semua akan hanya menjadi penyesalan. Ketika mereka masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka, berbaktilah kepada kedua orang tua, maka sesungguhnya sesudah Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan setelah Allah langsung kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Kalau dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kalau belum mampu untuk menyenangkan hatinya, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapat takbiku wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ayahmu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin salat tahajudnya 10 rakaat setiap malam, setiap harinya salat duha 12 rakaat, setiap hari membaca Al-Quran one-day one juz, satu hari satu juz, berpuasa Senin Kamis, tak cukup puasa Senin Kamis, dia puasa sunnah, tak cukup puasa sunnah, dia puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Istrinya menutup aurat dengan sempurna, memakai cadar, memakai kaos kaki. Suaminya sholat 5 waktu ke masjid, anak-anaknya di pesantren, hafiz dan hafizah. Al-Quran terjaga, aurat terjaga, duha terjaga, sholat 5 waktu terjaga, anak-anaknya hafiz dan hafizah. Sempurnalah satu keluarga. Tapi sudah 8 tahun lamanya dia tidak menengok orang tuanya. Sudah bertahun-tahun ia tidak menyapa kedua orang tuanya. Sudah bertahun-tahun ia tidak berhubungan baik dengan ayah ibunya. Sudah berminggu-minggu ia berkelahi dengan ayah ibunya. Sudah berhari-hari ia bermusuhan dengan ayah ibunya. Maka anak seperti ini seluruh amal
tinggal di kampung yang mungkin hanya tamat SD, tapi mampu menyekolahkan anak-anaknya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan kehidupan kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk orang tua kita? Ayah ibu kita tak merupakan PNS kita 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Ayah ibu kita tak butuh kita ini public figure. Oh, kita ini terkenal. Ayah ibu kita tak butuh kita punya kelapa sawit berapa. Ayah ibu kita tak butuh kita punya apartemen berapa, punya mobil berapa. Yang ayah ibu butuhkan Allah kita anaknya. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk orang tua kita? Pantaslah hidup tidak berkah, pantaslah rumah tangga tidak sakinah, mawaddah warahmah, pantaslah harta tidak berkah. Kenapa? Karena melawan kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena hubungan dengan orang tua rusak, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, inilah kesempatan baik di hari raya Idul Fitri ini adalah bagi yang jauh dengan orang tuanya, terpernah dia kirimkan rupiah kepada kedua orang tua. Bagi yang dekat dengan orang tua kita, kunjungi mereka, ciumlah tangannya, beri orang tua kita hadiah. Perhatikan, apakah mengenal ibu kita masih mengenal 5 tahun yang lalu yang ia pakai? Perhatikan ayah kita, apakah kain sarungnya masih kain sarung yang 5 tahun yang lalu yang ia pakai? Hari ini kita punya rumah, hari ini kita punya harta, punya pekerjaan, punya kelapa sawit, punya kekayaan, punya apartemen. Kita jadi orang sukses hari ini bukan karena kerjaan kita jadi orang sukses. Kita jadi orang hari ini bukan karena kehebatan kita, tapi kita jadi orang sukses, jadi orang kita hari ini karena doa ayah ibu kita yang tak pandai baca tulis di kampung halaman. Jika tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita, maka setidaknya jangan menyusahkannya. Jika tidak bisa membuat mereka bahagia, tertawa, setidaknya jangan membuat orang tua kita bersedih. Pangkat, jabatan, harta bisa dicari, tapi kesempatan untuk membahagiakan ayah ibu kita hanyalah sekali. Ketika lapang dadanya, ketika lapang hatinya, disitulah pintu-pintu rezeki dan keberkahan terbuka. Walaupun engkau banyak duit, kaya raya, jabatan tinggi, tapi kalau sempat membuat air mata menetes, membuat kecewa orang tua, maka engkau tidak akan menemukan kebahagiaan sejati. Berenang dalam penderitaan, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi, dengan uang. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan apapun itu, tapi kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati setiap orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatimu sedang berada dalam kesunyian karena ada orang-orang yang terkasih dan tersayang,
masih terbayang senyum mereka di pelupuk mata, masih terbayang wajah mereka di pikiran kita. Namun hari ini mereka tak lagi bersama kita. Dulu habis sholat ini kita cium tangannya. Dulu habis sholat ini, habis sholat Idul Fitri ini, kita peluk tubuhnya yang semakin tua. Namun hari ini orang yang paling berjasa di dalam hidup ini, di dalam hidup itu sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tidak melihat lagi sosok ayahanda dan ibunda kita. Hari ini, pada hari ini kita teringat dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka kembali akan dilihatkan pandangan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali akan dilihatkan surga. Mereka kembali akan dilihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin 1 bulan lamanya mereka istirahat, namun hari ini mereka kembali di kuburannya dengan keadaan sesuai amal ibadah mereka ketika mereka kerjakan ketika mereka masih hidup. Jika kita hari ini hanya duduk diam saja, jika kita hari ini tidak mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita, sampai hatikah kita orang tua kita meninggalkan kita harta, namun harta itu tidak kita kirimkan, kita tidak sedekahkan atas nama orang tua kita. Kalaulah sampai hari ini kita tidak berdoa kepada kedua orang tua kita, tidak sampai hari ini kita tidak sedekahkan atas nama orang tua kita, maka orang tua kita akan kembali ke kuburannya dalam keadaan bersedih. Kenapa? Karena anaknya tak dapat meringankan siksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tua kita sudah tidak lagi bersama kita, maka marilah luangkan waktu kita untuk menziarahi. Maka mereka bersihkan putaran mereka. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka menunggu doa dari kita anaknya. Mereka pastinya akan bahagia atas kehadiran kita dan doa yang kita berikan. Ya Allah, ampunilah kami. Andai kata kami enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami jika kami sering lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menelepon orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami jika kami pernah marah dan membentaknya, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya dan berikanlah kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja mengurangi bakti kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jika nanti Engkau memanggil orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jika nanti azan menjemput orang tua kami, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berterima kasih kepada orang tua kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk memohon maaf kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dan berikan kami kesempatan untuk mentalkinkan kalimat di telinga orang tua kami, la ilaha illallah. Ya Allah, jangan azab orang tua kami, ya Allah. Jangan siksa orang tua kami, ya Allah. Lantaran kami anaknya sering berbuat dosa dan maksiat, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Dan ya Allah, kami memohon ampun kepadamu, ya Allah.
untuk orang tua kami, untuk orang tua saudara-saudara kami yang sudah meninggal ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Lipat gandakan pahalanya ya Allah. Masukkan dia dalam surga-Mu ya Allah, dan jauhkan dia dari api neraka-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kirimkan Al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bacakan Qul huwallahu 3 kali. Innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Qul huwallahu itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Dengan membacakan Qul huwallahu 3 kali, berharap mendapatkan keutamaan khatam Al-Quran. Andai punya waktu yang lebih lama, andai punya waktu yang lebih banyak, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Inna likulli shay'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu punya hati, dan jantungnya Al-Quran, dan hati Al-Quran Allah Yasin. Iqra'u ala mautakum, bacakan, kirimkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya pahala orang yang sudah meninggal dunia itu sampai kepada mereka. Maka ketika kita hadiahkan pahala kepada almarhum almarhumah, kita kirimkan sedekah kepada almarhum almarhumah, mudah-mudahan itu yang menjadi ganti bakti yang tak sempat kita jemput ketika mereka masih hidup bersama kita. Rasulullah walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan selanjutnya di hari raya Idul Fitri ini adalah di hari raya yang penuh kebahagiaan ini adalah sebagai umat Islam, sepelit-pelit umat Islam, dia akan membayar 1 sa' sebagai zakat fitrah, karena kalau tidak, ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, dia baru membayar zakat fitrah, maka itu hanya dihitung sebagai sedekah biasa saja. Kenapa kita wajib membayar zakat fitrah? Supaya tidak ada orang yang hari ini meminta-minta, beri dia orang, suruh dia pulang, karena ini adalah hari raya. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak makan. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak makan. Siapa tetangga kita? Berapa jauh jaraknya dengan kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Lihatlah mereka, apa pekerjaannya, bagaimana anaknya, bagaimana penghasilannya. Kalaulah sampai mereka tidak makan, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imanmu tidak dilihat karena denganmu hitam, saking banyaknya sujud kepada Allah. Imanmu tidak dilihat karena bajumu putih, kain sarungmu putih, bajumu putih karena tidak ternoda. Tapi imanmu dilihat, dipandang Allah Subhanahu wa taala laisal mukmin, tidak diakui seorang mukmin menyabitu sabahanan, sanggup dia tidur dalam keadaan pulas, lelap, mengigau dalam mimpinya, sementara
agar mereka yang tak salat, mereka yang berpuasa, namun mereka membiarkan anak yatim tidak makan, anak yatim tak dapat berbakti kepada atuknya, kepada neneknya, karena tidak sekolah, karena pendidikannya tidak layak. Oleh sebab itu, kemarin Ramadan, 1 bulan Ramadan mengajarkan kepada kita, bukan Ramadan mengajarkan kepada kita, bukan ibadah individual. Ramadan mengajarkan kepada kita ibadah sosial. Kita sibuk dengan urusan ibadah individual, salat tarawih, witir, menghafalkan Al-Quran, tapi tetangga sebelah rumahnya tidak makan. Berapa banyak makanan kita kasih, lebih kita sukai daripada memberikan tetangga kita sebelah rumah makanan. Berapa banyak kita membeli pakaian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dihitung hari raya, tapi ada anak tetangga kita sebelah rumahnya, anak yatim, pakaian sekolahnya saja sudah lusuh karena tidak bisa menembus seragam sekolah. Hari ini kita buka bersama di hotel raya, di hotel Pekanbaru, di hotel premium, di kafe-kafe mahal, tapi ada tetangga sebelah rumah yang berhutang karena susah untuk membeli makanan untuk berbuka. Apakah itu yang dinamakan oleh Ramadan kita? Orang miskin, anak-anak yatim, dia tidak akan meminta-minta, dia tidak akan mengadakan tangannya kepada kita karena dia punya harga diri. Tapi ingat, kalau dia berdoa karena kebaikan, maka berkahlah hidup kita. Tapi ingat, kalau sampai mereka mengeluarkan sumpah serapah, maka hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad, tidak masuk surga orang-orang yang kenyang dalam rumahnya, tapi ada tangganya yang tidak makan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan selanjutnya di hari raya yang penuh kemenangan ini adalah di hari raya Idul Fitri ini adalah walaupun jam malam bertahajud, walaupun zikir, walaupun mengikuti pengajian, tapi kalau tidak menyambung tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qaulur-rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari, hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, menunjukkan kualitas hadis yang tertinggi setelah Al-Quran Al-Karim. Meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun, kau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku Allah. Maka kita sudah meminta ampun kepada Allah. Tapi ada dosa yang menangis kita sepanjang malam, menangis kita di depan pintu Ka'bah. Ya Allah, maafkan kesalahanku kepada si fulan. Maka Allah tidak akan dapat memaafkan kesalahan kita, karena memang ini adalah hubungan kita sama manusia. Relahkan dirimu daripada engkau cari dia pada masa nanti. Lebih baik kita cari dia hari ini. Andai kata dia tidak menyambutmu dengan Waalaikumsalam, andai dia tidak menyambutmu dengan senyuman, kita sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang menyimpan sampai dia mati, itulah yang ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
hati, kata-kata dia kasar, ucapan dia kasar, menyakiti hati tetangganya dengan lisannya yang tajam, maka apa kata Nabi Muhammad, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Dia min ahli nar, dia adalah penghuni neraka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah qadirin, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Masyaallah muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah Idul Fitri yang dapat Habib sampaikan. Semoga khutbah kali ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi Habib yang menyampaikan. Semoga infak sedekah kita yang kita keluarkan mudah-mudahan sampai untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga menjadi penyembuh di alam kubur mereka. Doa kita kirimkan, sedekah yang kita kirimkan, tanah yang kita wakafkan, insya Allah sampai kepada mereka. Kita sayang kepada mereka, kita sayang kepada kedua orang tua kita, kita sayang kepada ayah ibu kita. Kita ingin berjumpa, berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada momen hari raya Idul Fitri ini adalah terkenallah Allah positif di sekitar kita. Binalah persahabatan dengan baik kepada sesama, dengan kasih sayang. Lupakan dan maafkan konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf sebesar-besarnya agar ibadah Ramadan kita dan Idul Fitri kita semakin sempurna dan berkah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita, dan berhati-hati dan menjadikan kehidupan kita yang lebih baik hari demi harinya, tahun demi tahunnya, dan yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa bi'aynihi wa tabatal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ubadi ashabil ardi wal ajam wa imamit thayyibat wal arab wa manba'al ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi au kulli sahabati ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabir, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'Idul Fitri ba'da siyami Ramadan wa 'Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha ghayrina min ad-dunya ila yaumiddin, wa asyhadu anna Muhammadan
وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وأهوال الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.